Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallahu rabbul alamin alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tatanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Sahabat Habim TV, segala puji hanya milik Allah, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat dipertemukan dengan salah satu malam istimewa, malam yang penuh berkah, malam yang penuh rahmat, malam yang sangat spesial dari Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah malam Lailatul Qadar itu? Allah menjawab, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat Habim TV, dalam kesempatan ini kami ingin coba membongkar bagaimana malam Lailatul Qadar, bagaimana malam Lailatul Qadar dan hubungannya yang sangat erat dengan turunnya Al-Quran. Ada dua permasalahan umat Islam yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, memaknai lebih dalam terkait makna daripada Lailatul Qadar. Yang pertama, banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang melaksanakan ibadah salat tarawih, banyak orang yang melaksanakan tadarus, dan banyak amal-amalan ibadah dari mulai zakat fitrah dan seterusnya terlaksanakan, tetapi melupakan akan momen terjadinya malam Lailatul Qadar, melupakan malam terjadinya turunnya wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan malam bulan suci Ramadan itu adalah syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu adalah syahrul Quran, berarti malam di mana turunnya Al-Quranul Karim. Bahkan rahimakumullah, kalau melihat dalam sejarah bagaimana 10 hari terakhir, bahkan ada yang dari tanggal 17 Ramadan merapat ke masjid, yang artinya bukan menghilangkan kehidupan dunia, tapi bisa bagaimana memproporsionalkan diri sehingga pada akhirnya lebih mementingkan malam 10 akhir Ramadan daripada pernak-pernik Lebaran. Bukan berarti kita menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Lebaran itu tidak boleh, tapi bagaimana umat Islam itu sendiri secara mendalam memaknai apa itu malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Jadi kekeliruannya itu adalah tidak mengkaitkan antara saumnya dengan bulan suci Ramadan dengan malam Lailatul Qadar. Itu yang terjadi. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, banyak para ulama berpendapat menentukan malam Ramadan itu, ada yang berpendapat tanggal 17 Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 21 Ramadan, dan ada pula yang berpendapat di tanggal gaji Ramadan. Padahal di sana Allah merahasiakan. Hadis 613 dari Siti Aisyah mengatakan, ternyata Rasulullah merahasiakan, tidak bisa menentukan apakah itu malam 17, apakah itu malam 21 ataupun malam daripada 23. Tapi ternyata disampaikan malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Allah rahasiakan. Makanya kewajiban bagi umat mukmin dalam melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan merapat, beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir. Bahkan itu yang terjadi kebiasaan Rasulullah, bagaimana merapat ke masjid dan untuk melaksanakan dan beriktikaf, bagaimana memohon kepada Allah turunnya hidayah, turunnya Lailatul Qadar dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan doa bagaimana meminta permohonan maaf kepada Allah, transendensi ditinggikan kepada Allah. Itulah isi daripada malam Lailatul Qadar.
Makanya kami sampaikan, sangat keliru jika seandainya ada para ulama ataupun ada seseorang yang bisa menentukan bahwa malam Lailatul Qadar itu tanggal sekian, sekian, dan sekian. Sahabat Habib TV, itu dua problematika yang terjadi di umat Islam. Tadi yang pertama, tidak ada kaitannya saum dengan Lailatul Qadar, dan yang kedua bahkan bisa menentukan. Ini lebih ekstrim, bisa menentukan bahwa Lailatul Qadar itu malam sekian dan sekian, padahal Allah rahasiakan. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apa Lailatul Qadar itu? Insya Allah akan kami coba sambungkan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Yang pertama bisa kita lihat dalam surat Al-Waqi'ah ayat 60. Di sana disampaikan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimab'utsin. Dalam Al-Qadar disampaikan, ini berbicara qadar. Qadar itu adalah malam Lailatul Qadar, malam ketentuan. Hanya hubungan qadar di sana dihubungkan dengan kematian. Nahnu qaddarna wa bainakumul mauta, bahkan qadar di sana ditentukan dengan kematian. Qadar mauta bimab'utsin, dan dibangkitkan. Jadi jelas sama Lailatul Qadar itu adalah malam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadari. Jadi dalam Al-Waqi'ah ayat 60 disampaikan tadi seperti itu. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, makna qadar. Makna qadar disampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 74. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi. Ternyata qadar di sana dimaknai adalah, dan Allah qadarihi di sana adalah hak qadrihi. Hak qadrihi itu adalah mengenal sehak lebih jauh terkait Allah. Di sini dalam surat Al-Hajj disampaikan hak qadrihi itu bagaimana mengenal kebenaran lebih jauh. Jadi makna qadar di sana dalam Al-Hajj ini lebih jauhnya kepada kebenaran. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti berbicara hak kebenaran ini harus ada satu yang harus kami sampaikan. Awalu wajibin alal insani ma'rufatu bi istiqan. Berarti untuk lebih mendalami kebenaran hak qadarihi, hak qadarna Allah itu adalah dengan satu metode, yaitu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal. Ma'rifah itu mengenal. Ma'rifah itu mengetahui, bahkan memahami lebih jauh siapa Allah. Dan metodenya Allah sampaikan dalam Al-Quran dengan berqiraah, dengan membaca baik ayat-ayat Allah yang bersifat kalamiah ataupun ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang akan ma'rifah kepada Allah tanpa qiraah. Berarti kewajiban di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, marilah kita berqiraah. Bukan hanya bertadarus kepada Al-Quran saja, tapi bagaimana membaca ayat-ayat Allah secara kauniyah. Itu makna ya untuk memahami qadrihi lebih jauh. Bahkan kalau disambungkan kepada dunia nyata pada hari ini, bagaimana Allah memberikan kejadian-kejadian, itu yang harus kita iqra, itu yang harus kita baca pada kesempatan hari ini. Kalau kita tangburun lebih jauh, kita bagaimana bisa mendeteksi bagaimana Allah wujudkan kebenaran di bumi ini. Ini yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diterangkan pula dalam Quran surat Az-Zuhruf ayat 11. Walladzina nazzala minas sama'i biqadarin. Ternyata makna qadar di sana adalah lebih kepada kadar, ketentuan. Walladzina nazzala minas sama'i biqadarin. Bahkan Allah telah menurunkan di sana disampaikan air dengan kadarnya. Terbayang jika debit air tidak diatur oleh Allah. Ternyata dari tiga makna disampaikan. Yang pertama tadi, qadar di sini adalah bagaimana dimensi waktu, penetapan ukuran Allah dalam masa kematian dalam surat Al-Waqi'ah. Bagaimana qadar dalam surat Az-Zuhruf tadi lebih pada bagaimana kebenaran untuk kebenaran yang hakiki. Dalam surat Al-Hajj tadi, dalam surat Az-Zuhruf tadi disampaikan ketika berbicara kebenaran lebih kepada kadar, ketentuan daripada Allah untuk menurunkan air ke bumi ini. Hadirin sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari makna qadar di sana kita bisa menyimpulkan Lailatul Qadar itu adalah malam yang telah ditentukan.
Tapi wallahu alam, malamnya itu adalah malam turunnya Al-Quran itu adalah malam berapa dan berapanya, wallahu alam. Sahabat Tabin TV, kami ingatkan, kalau di zaman Rasulullah proses turunnya wahyu melalui Allah dengan malaikat Jibrilnya. Kalau pada hari ini kami ingatkan, Qurannya sudah ada di raknya masing-masing, di masjid sudah berjajar. Bagaimana kita lihat bersama, mungkin pada hari ini bahkan di HP pun kita tinggal klik Al-Quran. Kalau kami bisa hubungkan, bukan turunnya Al-Quran pada hari ini, tapi bagaimana mungkin ketika berbicara, sebab kalau kami sikapi daripada doa malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, berarti itu kesucian jiwa. Berbicara ya Allah maafkanlah kami, berarti itu berbicara kesucian jiwa. Nah, kalau misalkan kami boleh hubungkan, ternyata malam Lailatul Qadar itu malam menerima hidayah kita, terketuk jiwa kita, terketuk nafsiyah kita untuk menerima Al-Quran. Sebab Qurannya sudah ada. Berarti saum ini mudah-mudahan menjadi saum yang pada akhirnya bisa merubah diri. Bisa tidak kita menerima kepada Al-Quran. Itu malam Lailatul Qadar. Makanya kami sampaikan, bisa saja datangnya di tanggal 17 Ramadan, 21 Ramadan, 23 dan seterusnya. Makanya kalau berbicara malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran, ketika orang yang pada akhirnya menerima Al-Quran, seluruh hidupnya akan terbimbing, akan terbingkai prem dengan syariah Allah, syariah Al-Quran. Makanya dirinya, bahkan bisa jadi keluarganya, kehidupan sosialnya akan seperti Al-Quran. Kita lihat Rasulullah SAW. Siti Aisyah mengatakan bahwa baginda Rasul adalah khuluquhul Quran. Berarti orang yang sudah mendapatkan nuzulul Quran, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar hanya Rasulullah. Ternyata aplikatifnya Al-Quran bagaimana dikuduahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Berarti malam Lailatul Qadar, malam kita menerima hidayah, datangnya, terbukanya pintu hati untuk menerima Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya tersimpan di lemari, jangan sampai Al-Quran hanya tersimpan di rak buku, tapi bagaimana Al-Quran ini menjadi panduan hidup. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroin lang tadilu tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati Rasul. Rasulullah wafat tidak meninggalkan harta, Rasulullah wafat tidak meninggalkan kekayaan, tapi Rasulullah wafat meninggalkan dua hal. Yang pertama kitab Allah, yang pertama Al-Quran. Ini yang harus kita terima sebagai syariah, sebagai prem bagi orang mukmin pada hari ini. Kadang-kadang manusia ingin berselawat kepada Nabi tapi tidak mau menjalankan Al-Quran. Terbukti kalau kami bisa disimpulkan bagaimana jika satu ayat sudah pada akhirnya bisa terlaksana secara aplikatif, terbukti di pelaksanaan ibadah saum. Sampai umat Islam sedunia terketuk hatinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terketuk hatinya untuk melaksanakan ibadah saum. Kami sampaikan bukan hanya saum, tapi 6.666 ayat yang harus terjalankan supaya menjadi orang-orang yang pada akhirnya mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat Tabin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dalam kami sampaikan ada dua respon terkait malam Lailatul Qadar. Dilihat dalam surat 625 Al-An'am 125 disampaikan. Yang pertama, yang respon terhadap Al-Quran, respon terhadap Lailatul Qadar, ada yang yasrah sadarahu lil Islam, akan terbuka dadanya dengan menerima lapang Al-Quran. Allah memerintahkan sholat, siap sholat. Allah memerintahkan saum, siap saum. Allah memerintahkan untuk menutup hijab, siap menutup hijab. Bermuamalah Islami, siap. Tapi ada sebaliknya, ada respon yang negatif, yaitu dalam ayatnya juga disampaikan ada orang yang ternyata kama yasu'adu fis sama. Ada orang yang ternyata berat untuk melaksanakan Al-Quran. Boro-boro lebih baik daripada 1000 bulan. Ternyata satu ayat pun sangat sulit dilaksanakan. Bahkan tersampaikan kama yasu'adu fis sama. Berat dadanya. Bahkan menjadi haras di dalam dadanya, keberatan dalam jiwanya untuk menerima Al-Quran. Ini yang sangat tidak boleh. Kita berpuasa, kita tarawih, kita melaksanakan segala dalam ibadah dalam suci Ramadan, tapi ternyata haraj menerima Al-Quran. Makanya dalam suci Ramadan ini mudah-mudahan disampaikan ketika
dalam bagaimana Allah menyampaikan inna anzalna fi lailatul qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan kalau melihat puisi, disampaikan marga satwa pun bisa jadi terhening, gunung pun, angin pun berhembus terhening untuk bisa menyambut datangnya malam suci, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan khairum min alfi syahrin. Al-Quran menjadi prem hidup, insya Allah kita akan lebih baik daripada seumur hidup kita 1000 bulan. Bahkan ada yang mengkalikan 81 tahun. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan di tahun 2025 ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.